Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofiarani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan nomor induk mahasiswa 232110001. Di sini saya ingin mereview nih sebuah novel dengan judul Di Antara Dua Sujud. Di Antara Dua Sujud itu merupakan novel karangan Muhammad Irata dengan tebal novel sekitar 412 halaman yang diterbitkan oleh penerbit Mutiara Media. Terdiri dari 39 bab. Novel ini saya rasa covernya sudah cukup bagus, namun kurang kurang kuat dan kurang ekspresif. Dan saya beropini bahwa ketika remaja atau orang-orang kalangan usia muda melihat buku ini, melihat novel ini di toko buku, mereka nggak terlalu tertarik, soalnya kurang mengena, kurang estetik untuk anak-anak zaman sekarang seperti itu. Jadi kalau dilihat dari covernya, menurut saya agak kurang menarik. Tapi untuk saya sendiri itu cukup membuat saya tertarik. Kalau untuk orang lain mungkin kebanyakan kurang menarik. Nah, fontnya itu jelas dan mudah dibaca, tidak ada yang kecil sekali maupun tidak ada yang besar sekali. Menggunakan kertas berwarna agak kekuningan, teman-teman. Jadi agak, kalau dilihat seperti zaman dulu, tapi nggak buram, kuningnya nggak yang kuning banget dan nggak buram, sehingga bisa dibaca dengan jelas kalimat-kalimat yang ada di novel ini. Penggunaan bahasanya juga menggunakan bahasa sehari-hari, penggunaan bahasa yang orang mudah memahami, sehingga masyarakat itu membacanya bisa dengan gampang memahami alur ceritanya seperti apa, isinya menceritakan tentang apa, seperti itu. Nah, untuk menceritakan tentang isi novel ini, kita memulai isi novel ini yang pertama dari pertemuan antara Furqan dan sahabat lamanya Aslam. Furqan merupakan tokoh utama yang religius dan taat beribadah, bertemu dengan sahabatnya juga yang soleh nih, yang bernama Aslam. Mereka bertemu di tepi danau Limboto. Kebetulan mereka itu bertemu ceritanya karena Aslam itu ingin menemani Furqan, sahabatnya, untuk membeli peralatan-peralatan yang akan dibawa Furqan ke Manado. Furqan itu sendiri pergi ke Manado untuk menyelesaikan tugas akhir di sekolah tingginya untuk dalam rangka persyaratan melewati ujian akhir di perguruan tingginya, yaitu mengenai surat reklamasi tanah. Nah, Furqan itu ingin meneliti reklamasi tanah yang ada di Manado. Singkat cerita, mereka berbicara banyak mengenai apapun yang telah mereka alami selama kehidupan mereka masing-masing. Aslam juga menyinggung kepada Furqan agar menjaga iman dan tetap berusaha semangat saat di Manado. Soalnya nanti di Manado itu akan ketemu dengan banyak wanita-wanita yang cantiknya jauh melebihi wanita Jepang yang saat ini sedang Furqan kagumi. Furqan sangat mengagumi keindahan negara Jepang, budayanya, orang-orangnya, bahkan mengagumi para wanita yang ada di sana. Furqan menganggap bahwa wanita yang ada di sana tuh benar-benar cantik luar biasa, masya Allah, sehingga Furqan berhayal jika suatu saat dia bisa mendapatkan pasangan orang Jepang. Nah, kemudian saat Furqan sampai di Bandara Samratulangi di Manado, Furqan bertabrakan dengan wanita Jepang yang sedang membawa kopernya. Kemudian di situ terjadilah obrolan singkat dan akhirnya mereka pun saling berkenalan. Furqan kemudian tahu bahwa nama perempuan itu adalah Nayumi. Dan akhirnya Furqan pun jatuh hati kepada Nayumi setelah beberapa kali pertemuan dan beberapa kali perkenalan. Walaupun pertemuannya tidak seperti pertemuan yang bebas pada umumnya ya, tapi pertemuan yang dibaluti dengan rasa takut kepada Allah dan tidak melanggar aturan syariat seperti berkhalwat ya. Nah, kemudian Furqan tinggal di hotel yang ada di Manado selama penelitiannya. Ya, dia bertemu dengan Haura, sang resepsionis cantik, dan juga Angel, seorang wanita Manado yang taat beragama Kristen. Nah, Haura si resepsionis yang ada di hotel itu kemudian
menaruh hati kepada Furqan karena dia melihat bahwa Furqan itu orang pemuda yang soleh dan taat beragama, sehingga Haura itu yang beragama Islam namun tidak terlalu menjalankan agama Islam dengan benar dan baik, kemudian merasa ingin untuk menjebak Furqan dan mengetes keimanan sang pemuda tersebut. Dan kebetulan di situ Haura juga diminta tolong oleh Maidon, pacar gelapnya Haura, untuk menjebak Furqan, yaitu dengan menaruh ganja di kamar hotel milik Furqan. Haura memanfaatkan kesempatan itu. Haura kemudian menaruh ganja di dalam kamar Furqan dan sekaligus mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang tidak sopan dan terbuka, untuk memancing Furqan ketika Furqan pulang dari luar hotel. Nah, saat Furqan kembali, Furqan terkaget dan kemudian boom, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, dan saya tidak akan menjelaskan semuanya sampai kalian harus baca ini. Namun setelah itu beberapa hari kemudian polisi datang mengecek kamar hotel milik Furqan dan mendapatkan ganja di dalamnya. Furqan ditangkap, dipenjarakan, dan akhirnya ingin dihukum dengan hukuman mati. Salah satu saksi kunci yang bisa membebaskan Furqan hanyalah Haura, karena Haura yang mengetahui segala detail cerita mengenai ganja, yang ternyata ganja itu dititipkan oleh Maidon karena ulah Maidon. Nah, saat Furqan ingin memberikan saksi, Haura tidak nampak di pengadilan. Rupanya Haura juga sakit dan masih kritis di rumah sakit karena Maidon mencelakakan Haura ketika Haura ingin pergi untuk menjadi saksi bagi Furqan. Saat itu Haura sedang pulang kampung menemui orang tuanya untuk mengirimkan uang kepada mereka. Nah, saat di akhir-akhir cerita kemudian Haura muncul dan menjadi saksi, walaupun dengan tubuh yang masih penuh luka dan menggunakan kursi roda. Dengan datang ke pengadilan, ia menjadi saksi kepada Furqan dan akhirnya Furqan terbebas. Nah, Furqan juga merasa kecewa dengan di sisi lain Furqan juga merasa kecewa dengan Nayumi. Dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Nayumi, si gadis Jepang yang merupakan keponakan dari Hichiro Nakayama, yang merupakan profesor yang tidak takut dengan Tuhan, dan dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Dengan kesombongannya ia memberikan pengertian kepada masyarakat Indonesia bahwa gedung-gedung milik Jepang yang telah ia rancang tidak bisa sama sekali dihancurkan akibat gempa maupun tsunami, benar-benar tahan dan cakar langit. Namun disitulah ujian bagi Furqan, bagaimana Furqan, apakah ia tetap akan menyukai Nayumi yang merupakan keponakan dari Hichiro Nakayama yang tidak mempunyai Tuhan, dan juga seorang model bintang panas di Jepang yang mengisi film-film, yang memiliki kontrak-kontrak film dengan dengan Yakuza. Yang Yakuza itu merupakan grup pembuat film yang dibintangi oleh wanita-wanita yang wanita-wanita yang asusila seperti itu. Karena merasa kecewa dengan Nayumi, akhirnya Furqan tidak pernah lagi bertemu dengan Nayumi. Nayumi akhirnya menitipkan Miyari. Di akhir cerita Nayumi akhirnya menitipkan Miyari, adiknya, karena di Jepang pada saat itu sedang terjadi tsunami. Nayumi menyelamatkan Miyari dan menerbangkannya ke Indonesia untuk dititipkan kepada Furqan dan berharap Furqan bisa menjaga Nayumi selamanya. Dan Nayumi kemudian menitipkan surat kepada Miyari, adiknya, untuk diberikan kepada Furqan, sehingga Furqan membaca surat dari Nayumi melalui Miyari. Nah, di sisi lain buku novel ini juga tidak hanya menceritakan tentang Furqan, tetapi juga ada yang sebagiannya menceritakan tentang Aslam, sahabat Furqan. Bagaimana Aslam dengan konfliknya dengan wanita yang dia pernah tertarik, yaitu Savana. Savana juga merupakan cewek panas yang ada di kampusnya seperti itu, dan Aslam merasa bahwa ia tidak mempunyai harapan untuk bisa bersama dengan Savana, karena bagi dia masih memiliki kesempatan untuk bisa menemukan gadis baik dan solehah yang bisa menjadi pendamping hidupnya, bukan Savana yang merupakan bintang panas yang merupakan cewek asusila.
Akhirnya, Aslam pun awalnya Aslam itu sama sekali tidak bersimpati kepada Savana, dan kemudian bersimpati karena mengetahui kenapa Savana bisa menjadi, eee, bintang panas dan melayani laki-laki berwajah hidung belang, karena, Savana ingin mendapatkan uang untuk mengobati penyakit ibunya yang parah. Nah, dari situlah dengan cara yang mulia, Aslam selalu mengirimkan uang kepada Savana tanpa diketahui Savana bahwa pengirimnya itu adalah Aslam. Nah, dari situlah Savana akhirnya mulai tertarik kepada pemuda yang tidak diketahuinya yang telah mengirimkan uang selama ini untuk membantu dirinya, sehingga dirinya akhirnya bisa berhenti dari kegiatannya menjadi seorang wanita pelacur. Nah, ini menurut saya isinya itu benar-benar lengkap banget, benar-benar bagus banget. Banyak pesan-pesan Islam yang tersirat, mulai dari persahabatan, kisah cinta, dan kemudian kesabaran, dan kemudian toleransi dalam beragama. Nah, semua itu ada di sini. Semuanya, jalan ceritanya benar-benar clear dan jelas. Dan ketika kamu membaca novel ini, kamu benar-benar nggak akan bisa menebak jalan ceritanya seperti apa. Ketika saya membaca novel ini, saya nggak tahu tuh cerita akhirnya itu seperti apa. Soalnya pada akhirnya endingnya di sini juga gantung sebenarnya. Pembaca benar-benar diharapkan bisa berkhayal sendiri dan membuat ide cerita sendiri mengenai akhir cerita novel ini. Karena di akhir cerita itu, si Nayumi ini menitipkan pesan kepada Furqan melalui Miyari, adiknya, yang berharap Miyari bisa dibimbing ke agama Islam oleh Furqan. Nah, itu tuh sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya, mungkin pada akhirnya Furqan menikah dengan Miyari, adiknya Nayumi, karena diminta oleh Nayumi untuk menjaga Miyari kan seumur hidup. Mungkin saja Miyari akan diperistri oleh Furqan, atau mungkin Nayumi akhirnya selamat dari tsunami dan kemudian bertemu kembali dengan Furqan. Kita juga tidak tahu seperti apa endingnya. Nah, jadi benar-benar tidak bisa ditebak endingnya seperti apa. Tidak bahagia pun tidak sedih. Benar-benar gantung, dan pembaca tuh dibikin greget banget gitu. Tapi menurut saya ini udah benar-benar bagus banget untuk pecinta novel bergenre Islami. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari novel ini. Aku berharap kalian suatu saat bisa membaca novel ini dan bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari novel ini.